Salve, pernahkah sahabat Katolikku keren ditanya, mengapa umat Katolik boleh memakan daging babi yang bagi beberapa saudara-saudari kita adalah haram? Kali ini kita akan membahasnya. Sahabat Katolikku keren, bagi gereja Katolik bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Hal ini disabdakan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang dapat dibaca dalam Injil Matius bab 15 ayat 11 dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang dapat kita baca dalam Roma bab 14 ayat 17. Dalam Tuhan Yesus tidak ada suatu makanan yang najis dari dirinya sendiri, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan beberapa kitab seperti Imamat dan Ulangan yang menyebut daftar makanan-makanan haram untuk dimakan seperti daging babi? Misal Imamat bab 11 ayat 7-8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Sahabat Katolikku keren, ini merupakan tulisan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana merupakan gambaran yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan Rasul Paulus merupakan bagian dari Perjanjian Baru. Lalu, apakah itu berarti bahwa semua daging hewan dapat dimakan oleh umat Katolik? Tentu tidak. Menyesuaikan dengan budaya daerah dan negara setempat. Misal, umat Katolik Jawa tidak terbiasa memakan daging ular, sedangkan umat Katolik Minahasa menjadikan daging ular sebagai salah satu menu makanan. Contoh lain juga, umat Katolik India tidak memakan daging babi, sedangkan umat Katolik Papua Nugini menjadikan daging babi sebagai salah satu menu santapan. Sahabat Katolikku keren, gimana, udah paham kan sekarang? Makan daging babi tidak menajiskan, karena yang menajiskan dalam gereja Katolik bukan apa yang masuk, melainkan apa yang keluar dari mulut, seperti fitnah, hujatan, dan caci maki, itulah yang menajiskan orang. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak umat kita yang paham dan mengerti akan imannya. Sekian dan terima kasih. Salve!